Keberagaman adat kebudayaan yang ada di Indonesia bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Keragaman budaya di Indonesia ada karena faktor geografis sebagai negara kepulauan. Keragaman terjadi juga karena letak Indonesia di jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga interaksi dengan budaya bangsa lain menjadi erat. Indonesia terdiri dari kurang lebih 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan, sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga. Dengan keberagaman untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama bukan untuk perpecahan. Adanya keinginan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mempertahankan kebinekaan merupakan tanggung jawab kita bersama, di mana dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan juga warga masyarakat. Tari Sintren. Bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya di kawasan pesisir pantai utara, tentunya tidak asing dengan tari Sintren. Kesenian tari yang kental dengan nuansa mistis ini tetap eksis hingga saat ini dan masih dipertunjukkan di acara-acara tertentu. Sintren merupakan kesenian tradisional masyarakat pesisir Jawa, khususnya di Jawa Tengah seperti Kendal, Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, hingga Cirebon dan Indramayu. Salah satu kesenian yang ada di Cirebon adalah seni tari yang disebut dengan tari Sintren. Kesenian tari ini merupakan seni tari yang khas dari daerah Cirebon. Seni tari Sintren sendiri mengandung unsur magis sehingga tidak boleh untuk dipermainkan. Tari Sintren ini biasanya dibawakan oleh seorang wanita yang mengenakan kostum khusus dan berkacamata hitam. Sebelum melakukan tarian ini, biasanya sang penari akan masuk ke dalam sebuah kurungan yang ditutup oleh kain. Tarian Sintren merupakan sebuah seni tari tradisional dari Cirebon yang mengandung unsur magis. Nama Sintren yang ada pada tarian ini ternyata merupakan gabungan dari dua kata, yakni si dan tren. Yang mana, dalam bahasa Jawa, kata si merupakan sebuah ungkapan panggilan yang memiliki arti ia atau dia. Sedangkan kata tren berasal dari kata tri atau putri, sehingga Sintren memiliki arti si putri atau sang penari. Kesenian Sintren itu sendiri adalah salah satu bagian daripada Sekar Laras. Itu adalah kesenian yang turun-temurun dari kakek dan nenek saya. Kesenian Sintren itu dimulai dibangkitkan pada sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000 kita mulai merintis kembali kesenian yang hampir ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa bisa ditinggalkan? Karena tidak ada ruang. Padahal sebenarnya masyarakat masih merindukan kesenian itu, masih menginginkan menonton kesenian itu. Tapi ruanglah yang tidak ada, pentaslah yang tidak ada, sehingga masyarakat lama-lama lebih cenderung ngapain nyari yang susah-susah.
kalau toh tidak ada, lebih baik saya nonton organ tunggal. Dalam pertunjukan tari sintren, biasanya diawali dengan dupan. Dupan adalah ritual berdoa bersama untuk memohon perlindungan dari mara bahaya kepada Tuhan selama pertunjukan berlangsung. Dalam pertunjukan tari ini, awalnya seorang penari yang dijadikan sintren masih memakai pakaian biasa. Pada bagian ini, diawali dengan membacakan mantra dengan meletakkan kedua tangan calon penari sintren di atas asap kemenyan. Setelah itu, penari diikat dengan tali di seluruh tubuhnya. Kemudian, calon penari sintren dimasukkan ke dalam sangkar ayam bersama dengan busana dan perlengkapan riasnya. Setelah sudah jadi, maka akan ditandai dengan kurungan yang bergetar dan kurungan pun akan dibuka. Penari sintren tersebut pun sudah siap untuk menari. Untuk menjadi penari sintren, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh para calon penari. Terutama, penari sintren harus masih gadis atau masih perawan karena penari sintren harus dalam keadaan suci. Selain itu, para penari sintren diwajibkan berpuasa terlebih dahulu, agar tubuh si penari tetap dalam keadaan suci sehingga dapat menjaga tingkah lakunya untuk tidak berbuat dosa ataupun zina. Sehingga dapat menyulitkan bagi roh ataupun dewa yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Dan waktu saya SMP pernah mencoba untuk menaikkan itu di event-event kepramukaan gitu, atau di pentas seni gitu kan, sering dengan hanya bermain-main gitu kan. Nah, tapi semakin lama semakin kesini saya mulai tertarik. Ini kesenian sebenarnya sintren itu sebuah kesenian yang mengandung filosofi yang sangat tinggi tentang ajaran Islam, tapi ternyata tidak terbuka karena sintren itu dikategorikan sebagai kesenian mistis, kesenian yang mengandung unsur magic, dan itu semuanya orang Cirebon mengklaim itu. Oh, sintren itu anu. Akhirnya saya survei ke tiap grup sintren yang masih berdiri. Sintrennya ibu seperti apa? Ini. Ditanggapnya berapa kali sih, Bu? Ya, hari ini aku tidak pernah ada yang nanggap. Saya catat. Terus ke beberapa komunitas juga saya datangi, sama, termasuk beberapa komunitas yang bonafid lah di wilayah 3 Cirebon. Di antaranya ada Sekar Pandan, ada banyak komunitas yang menggarap kesenian sintren itu. Dari satu komunitas ke komunitas yang lain itu hampir sama pola pertunjukan, terus alat musik yang digunakan, terus kurungan yang digunakan, sehingga ketika satu kali kita menonton kesenian itu, kedua kali, ketiga kalinya udah bisa nebak. Oh, habis ini, habis ini. Oh, habis ini pasti dilempar dengan uang lalu jatuh. Habis ini pasti sintrennya nari-nari bawa payung, nari-nari bawa boneka. Habis itu sintrennya naik ke atas kurungan. Turun sintrene widadari, nemu kembang ayunan, nemu kembang ayunan, kembange putri Mahindra widadari temurun
sintrene dandan suwe dandan kalung ya sesumpinge dandan kalung ya sesumpinge sintren joget manis meseme panjat senggat rame-rame. Menurut sejarahnya, tarian ini berawal dari percintaan Raden Sulandono dan Sulasih yang tidak mendapat restu dari orang tua Raden Sulandono. Sehingga Raden Sulandono diperintahkan oleh ibunya untuk bertapa dan diberikan selembar kain sebagai sarana kelak untuk bertemu dengan Sulasih setelah pertapaannya selesai. Sedangkan Sulasih diperintahkan untuk menjadi penari di setiap acara bersih desa yang diadakan sebagai syarat untuk bertemu Raden Sulandono. Widadari nemu kembang yun-ayunan nemu kembang yun-ayunan kembange putri Mahindra widadari temurun. Kesenian tari sintren merupakan salah satu dari banyaknya kesenian budaya yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, tari sintren mulai tenggelam seiring dengan perkembangan zaman. Tarian ini sudah jarang ditampilkan sekalipun di daerah asalnya. Seiring dengan perkembangan, tari sintren sudah banyak perubahan pada bentuk aslinya. Banyaknya kreasi yang ditambahkan agar tarian ini terlihat menarik. Tarian ini merupakan tarian yang langka dan jarang ditemukan. Selain dari segi artistik, tarian ini juga memiliki nilai-nilai yang dapat kita pelajari di dalamnya. Tari sintren ini harus kita lestarikan dan dijaga keberadaannya sebagai warisan budaya bangsa kita.